Dia hanyalah pria sederhana, pakaiannya kusam, wajahnya letih. Tapi ucapannya mengubah segalanya. "Saya bisa membuat ibu berjalan lagi," katanya. Awalnya semua menertawakan, sampai keajaiban itu benar-benar terjadi, dan akhir yang di luar dugaan. Sudah 2 tahun Arum hidup di atas kursi roda. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama. Menatap kedua kakinya yang tak lagi bisa digerakkan, lalu menghela napas panjang. Rumah megah di kawasan elit yang dulu terasa seperti istana, kini hanya menjadi penjara emas bagi tubuh dan jiwanya. Ia sudah pergi ke Singapura, Jepang, bahkan menemui tabib dari pedalaman Kalimantan. Tapi semua sia-sia. Hingga suatu hari, Arum hendak memeriksakan diri ke rumah sakit baru yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Seperti biasa, sopir pribadinya mendorong kursi roda menuju pintu masuk. Namun sebelum mereka sempat masuk, langkah mereka terhenti. Seorang pria lusuh dengan pakaian compang-camping berdiri di depan pintu. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan aroma tubuhnya membuat sang sopir spontan menutup hidung. Pria itu menatap Arum tanpa takut. "Bu, saya bisa bantu ibu berjalan lagi," katanya pelan tapi yakin. Arum terpaku sesaat, lalu tertawa kecil. "Kamu bisa bantu aku? Berapa banyak dokter gagal menyembuhkanku, dan sekarang pengemis bilang bisa menyembuhkan? Lucu sekali." Sopirnya mencoba menyingkirkan pria itu, tapi pria tersebut, yang memperkenalkan diri sebagai Andy, tetap berdiri teguh. "Saya tidak butuh uang, Bu. Tapi saya tahu bagaimana membuat kaki ibu bergerak lagi." Arum memutar mata, kesal. "Dasar nggak waras. Pergi sebelum aku panggil satpam." Namun sebelum sopir sempat mendorong kursi rodanya menjauh, Andy mendadak berjongkok di depan Arum. Ia menatap kaki wanita itu, lalu menyentuh pergelangan kakinya dengan lembut. "Ibu bisa buktikan sendiri, kalau saya bukan pembohong." Arum tersentak. Begitu tangan Andy menyentuh kulitnya, ada sensasi hangat menjalar dari ujung jari kaki hingga ke lutut. Tubuhnya menegang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan sesuatu, getar halus yang nyata di kakinya. Arum membeku, menatap pria lusuh itu dengan mata melebar. Andy tersenyum samar. "Sudah saya bilang, saya bisa membantu ibu." Arum masih belum percaya. Kakinya, yang selama ini mati rasa, kini terasa geli dan hangat. Sensasi itu samar tapi nyata. Dadanya berdebar cepat, sementara sopirnya menatap bingung. Andy hanya tersenyum kecil, tak berkata apa-apa. "Bagaimana kamu melakukannya?" tanya Arum curiga. "Apa kamu pakai sesuatu di tanganmu?" Andy menggeleng pelan. "Tidak ada alat, hanya sentuhan. Tapi bukan sembarangan sentuhan." Nada suaranya tenang, nyaris misterius. Arum menatapnya dari kepala hingga kaki, mencari tanda-tanda tipu daya. Ia sudah terlalu sering menghadapi orang yang hanya ingin mengambil hartanya. Pengemis ini pun bisa saja sama. "Aku tidak percaya begitu saja," katanya ketus. "Kalau kamu bisa buktikan, buktikan di tempat lain. Aku tak mau jadi tontonan orang." Andy mengangguk sopan. "Kalau begitu, izinkan saya datang ke rumah ibu malam ini. Saya janji tidak akan berbuat yang tidak-tidak." Arum mengernyit. "Malam ini? Kamu pikir aku mau undang pengemis bau seperti kamu ke rumahku?" Andy menatapnya tenang. "Kalau ibu menolak, mungkin kaki itu akan kembali mati rasa dalam beberapa jam." Arum menelan ludah. Ia tak suka diancam, tapi tubuhnya sendiri seolah menolak untuk menolak. Ada rasa penasaran. Dan di balik itu, ada sedikit harapan. 2 tahun hidup tanpa harapan. Dan kini pria kumuh ini menyalakan percikan kecil di hatinya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Datanglah jam 8 malam. Tapi jangan coba macam-macam." Andy menunduk sopan. "Saya janji." Arum memandangi punggung pria itu ketika ia berjalan pergi. Ada sesuatu yang aneh pada langkahnya. Tenang, mantap, seolah menyimpan rahasia besar. Dalam perjalanan pulang, Arum memejamkan mata. Rasa hangat di kakinya masih terasa,
Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tak lagi merasa seperti wanita yang tak punya harapan. Tapi entah kenapa, hatinya juga diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika suara bel rumahnya berbunyi. Arum duduk di ruang tamu, mengenakan gaun santai berwarna krem, rambut terurai. 2 tahun lumpuh membuatnya terbiasa diam di kursi roda. Tapi malam ini, hatinya gelisah, seperti menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Satpam rumahnya sempat ragu membuka gerbang ketika melihat sosok lusuh di luar pagar. "Bu, benar orang ini yang ibu tunggu?" tanya sang satpam lewat interkom. Arum menatap layar monitor. Andy berdiri di balik gerbang, masih dengan pakaian sederhana dan wajah berdebu. "Iya, biarkan dia masuk," jawab Arum pelan, meski nadanya setengah enggan. Langkah kaki Andy terdengar menyentuh marmer putih ruang tamu. Ia tampak kikuk, seolah merasa tempat itu terlalu bersih untuk diinjak. "Terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Bu," ucapnya menunduk sopan. Arum menatapnya tajam. "Langsung saja. Aku tidak suka basa-basi." Andy mengangguk. "Baik. Tapi sebelum saya mulai, saya perlu ibu tenang. Jangan banyak bicara." Arum mendengus, tapi menurut. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Andy berlutut di hadapannya, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut Arum. Sentuhan itu lembut, tapi hangatnya menjalar seperti gelombang listrik kecil yang mengalir dari lutut ke betis, lalu ke pergelangan kaki. Arum terkesiap. "Apa yang kamu?" "Tenang," potong Andy lembut. Beberapa detik berikutnya, Arum merasakan sesuatu yang lebih kuat. Rasa seperti aliran darah yang kembali bergerak, hidup, mengalir. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya, karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia benar-benar merasakan kakinya sendiri. Andy membuka mata perlahan. "Sudah cukup untuk malam ini," katanya lembut. "Besok pagi, ibu akan merasakannya lebih jelas." Arum menatapnya tak percaya. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku?" Andy berdiri, sorot matanya dalam dan penuh rahasia. "Saya hanya membantu tubuh ibu, mengingat bagaimana rasanya hidup." Kata-kata itu menggantung di udara, samar, tapi meninggalkan jejak kuat di hati Arum. Keesokan paginya, Arum terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai kamarnya, menyentuh wajahnya yang tampak lebih segar dari sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua kakinya, 2 bagian tubuh yang selama ini hanya menjadi beban. Namun pagi itu, terasa berbeda. Ada sensasi aneh, seperti kesemutan lembut di telapak kakinya. Arum menelan ludah, mencoba menggerakkan jari kakinya perlahan. Seketika ia menahan napas. Gerakan kecil itu benar-benar terjadi. 1 jari, lalu 2. Arum menjerit pelan, antara kaget dan bahagia. Aku bisa merasakannya," serunya histeris, membuat pembantunya berlari masuk dengan panik. "Bu, ada apa?" tanya sang pembantu cemas. Arum menunjuk kakinya dengan mata berbinar. "Lihat, aku bisa menggerakkan kakiku." Pembantu itu menatap tak percaya. "Subhanallah, benar, Bu, ini luar biasa." Namun Arum segera menatapnya tajam. "Jangan ceritakan ini pada siapapun," katanya cepat. "Aku ingin memastikan dulu, sebelum orang-orang menganggapku gila." Pembantunya mengangguk, masih tertegun. Setelah semua kembali tenang, Arum menatap dirinya di cermin besar. Wajah sombong yang dulu selalu ia kenakan kini berganti dengan sesuatu yang lain, harapan. Namun di balik harapan itu, tumbuh juga rasa takut tentang siapa sebenarnya Andy, dan bagaimana pria lusuh itu bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan dokter manapun di dunia. Sepanjang hari, Arum tak tenang. Ia menunggu malam dengan perasaan campur aduk, antara syukur, penasaran, dan sedikit cemas. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kaki, hasilnya semakin nyata. Bahkan kini, ia bisa sedikit menekuk lututnya. Meski masih lemah, tapi itu nyata. Menjelang senja,
Arum duduk di balkon, menatap langit oranye yang perlahan berubah temaram. Dalam hati, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia menanti kedatangan pria itu. Tepat pukul 8 malam, bel rumahnya berbunyi. Tanpa ragu, Arum menyuruh satpam membukakan gerbang. Andy masuk dengan langkah tenang, seperti malam sebelumnya. "Selamat malam, Bu Arum," ucapnya sopan. Arum menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku sudah bisa menggerakkan kakiku sedikit. Sekarang jelaskan padaku, bagaimana kamu melakukannya?" Andy tersenyum samar, lalu duduk berhadapan dengannya. "Saya sudah bilang, Bu. Saya hanya membantu tubuh ibu mengingat. Setiap orang punya energi hidup di dalam dirinya. Hanya saja, ibu terlalu lama mematikan milik ibu sendiri." "Omong kosong apa itu?" Arum mendengus, tapi nada suaranya terdengar goyah. Andy tidak tersinggung. Ia kembali menyentuh kaki Arum, kali ini lebih lama. Hangat itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Hangatnya berdenyut pelan, seperti jantung kedua yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Arum menggigit bibir, menahan tangis bahagia yang bercampur takut. Beberapa menit kemudian, Andy menarik tangannya. "Sudah cukup. Mulai besok, ibu bisa berdiri. Tapi jangan memaksakan berjalan dulu." Arum menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Andy, siapa kamu sebenarnya?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Seseorang yang pernah kehilangan segalanya, seperti ibu." Kalimat itu membuat Arum terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Andy sudah bangkit dan berjalan menuju pintu. "Kita lanjut besok malam," ujarnya pelan. Pagi berikutnya, Arum duduk di tepi ranjang dengan jantung berdegup kencang. Kata-kata Andy terus terngiang di kepalanya. "Mulai besok, ibu bisa berdiri." Tangannya gemetar saat memegang sandaran tempat tidur. Perlahan, ia menggeser tubuhnya, menurunkan kaki ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, telapak kakinya menyentuh ubin kamar. Dingin, nyata, dan begitu asing hingga air mata menetes di pipinya. Ia mencoba menegakkan tubuhnya perlahan. Otot-otot yang lama tertidur seperti menjerit, tapi tubuhnya mulai terangkat. Arum berdiri. Lututnya bergetar, tapi ia berdiri. Ia menutup mulut, menangis terseduh-seduh, takut pembantunya mendengar. Beberapa detik kemudian, tubuhnya tak sanggup menahan beban dan ia kembali duduk. Namun senyum mengembang di wajahnya. Ia berhasil berdiri. Hari itu, Arum tak keluar kamar. Ia hanya berlatih sendiri. Berdiri, duduk, berdiri lagi, hingga tubuhnya lelah. Setiap kali rasa nyeri datang, ia teringat wajah tenang Andy dan kata-kata misteriusnya tentang energi hidup. Menjelang sore, ia kembali menatap pantulan dirinya di cermin. Kini ia tampak berbeda. Lebih hidup. Lebih bersemangat. Namun di balik rasa syukurnya, muncul ketakutan baru. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika besok ia lumpuh lagi? Malam pun datang. Saat bel rumah berbunyi, Arum segera memerintahkan agar Andy dibawa ke ruang tamu. Kali ini, ia menunggunya dengan perasaan yang lebih lembut, bukan curiga seperti dulu. Ketika Andy masuk, Arum menatapnya dengan senyum tulus. "Aku berdiri pagi ini," ucapnya pelan. "Kamu benar-benar menepati janjimu." Andy hanya menatap Arum. Mata itu teduh, tapi di balik keteduhannya tersimpan kesedihan yang dalam. "Saya senang, Bu," ucapnya lirih, "tapi penyembuhan ibu belum selesai. Ada hal yang perlu saya ceritakan." Arum spontan menegakkan tubuhnya. "Apa itu, Andy?" Pemuda itu menarik napas panjang, suaranya berubah tenang tapi berat. "Setiap kali saya membantu seseorang, selalu ada harga yang harus dibayar." Kata-kata itu membuat senyum di wajah Arum lenyap. Ruang tamu yang tadi terasa damai kini seolah berubah menjadi dingin dan menegangkan. "Harga yang harus dibayar? Maksudmu apa?" tanya Arum. Suaranya bergetar. Andy duduk di kursi seberang, sorot matanya kini berbeda.
Tidak lagi selembut malam-malam sebelumnya, ada keseriusan yang belum pernah Arum lihat. Setiap kali saya memindahkan energi, katanya pelan, sebagian dari diri saya ikut terserap. Dan orang yang menerima energi itu, harus melepaskan sebagian dari waktunya di dunia. Arum terdiam. Ia ingin marah, ingin menuduh Andy berbohong. Tapi tubuhnya sendiri adalah bukti. Rasa sakit yang selama 2 tahun menghantuinya kini benar-benar menghilang. Berapa banyak waktu yang harus dilepaskan, bisiknya pelan. Setiap orang berbeda, jawab Andy. Tapi semakin parah sakitnya, semakin besar waktu yang harus dibayar. Arum memalingkan wajah. Dadanya terasa sesak. Selama 2 tahun hidupnya seperti neraka. Lumpuh, tak berdaya, kesepian. Dan kini, ketika ia baru merasakan harapan, justru muncul pilihan antara hidup dan mati. Kalau aku menolak, tanyanya akhirnya. Andy menatapnya tajam tapi tetap tenang. Maka tubuh ibu akan kembali seperti semula, mungkin lebih parah. Keheningan menyelimuti ruangan. Arum menggenggam sandaran kursi rodanya erat-erat. Ia marah pada takdir, tapi juga takut kehilangan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya dengan suara berat. Andy berdiri perlahan. Saya akan datang besok malam. Tapi semakin lama ibu ragu, semakin cepat efek penyembuhan ini hilang. Arum hanya menatap punggung Andy yang perlahan menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya, kesembuhan tak lagi terasa seperti keajaiban, tapi juga ancaman. Malam itu Arum tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap kakinya yang kini bisa digerakkan lebih bebas. Rasanya luar biasa, tapi juga menakutkan. Kata-kata Andy bergema di kepalanya. Untuk memberi sesuatu, harus diambil sesuatu. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir logis. Tidak mungkin hidup bisa ditukar dengan waktu, pikirnya. Tapi bagaimana menjelaskan apa yang terjadi? 2 tahun lumpuh, dan hanya dalam 2 malam, ia bisa berdiri lagi. Semua yang pernah ia percayai seolah runtuh di hadapan kenyataan itu. Arum berjalan pelan menuju jendela kamarnya, tanpa bantuan siapapun. Langkahnya goyah, tapi nyata. Ia menatap langit Jakarta yang gelap dan bergumam pelan. Kalau aku memang harus kehilangan waktu, apa artinya waktu tanpa bisa berjalan? Keesokan harinya, Arum memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Wajah dokter itu berubah terkejut saat melihat hasil pemeriksaan. Ini luar biasa, Bu Arum. Tak ada alasan medis yang bisa menjelaskan pemulihan secepat ini. Saya bahkan ragu ini mungkin terjadi. Arum hanya tersenyum tipis. Mungkin saya hanya beruntung, Dok. Namun di balik senyum itu, pikirannya gelisah. Setelah dokter pergi, ia kembali duduk di kursi rodanya. Bukan karena butuh, tapi karena berdiri terlalu lama membuatnya merasa aneh. Seolah setiap langkah bisa saja mengurangi sisa waktunya. Tanpa sadar, malam datang kembali. Tepat pukul 8, suara bel terdengar. Jantung Arum berdegup kencang. Kali ini, tidak ada rasa rindu seperti malam sebelumnya. Hanya ketegangan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Saat Andy masuk, Arum langsung bertanya, "Kalau aku menyerahkan waktuku, berapa lama aku akan hidup?" Andy terdiam lama sebelum menjawab. "Saya tidak bisa memastikan. Tapi biasanya, penyembuhan sebesar ini bisa mengambil waktu belasan tahun." Arum menatapnya dengan mata melebar. "Belasan tahun dari hidupku?" Andy mengangguk pelan. "Ya, tapi ibu akan bisa berjalan lagi." Dan malam itu, kesembuhan terasa jauh lebih menakutkan daripada kelumpuhan. Sepeninggal Andy, Arum duduk lama di ruang tamu. Belasan tahun hidupnya, harga yang harus dibayar demi bisa berjalan lagi. Angka itu berputar di kepalanya tanpa henti. Ia menatap sekeliling rumahnya. Setiap sudut penuh kemewahan, tapi tak pernah benar-benar memberinya kebahagiaan. Selama ini semua terasa hampa karena ia terkurung di kursi roda. Namun kini, ketika kesempatan untuk bebas datang, justru disertai ancaman kehilangan waktu hidup.
Apa gunanya hidup panjang kalau hanya duduk dan menunggu mati? Batinnya berkata pelan. Tapi di sisi lain, ia juga takut. Takut menyesal karena menolak keajaiban itu. Malam sudah hampir berganti dini hari ketika Arum akhirnya mengambil keputusan yang selama ini menakutinya. Ia tak ingin menunggu lagi. Ia ingin berbicara langsung dengan Andy sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, ia meminta sopirnya berhenti di depan rumah sakit, tempat pertama kali ia bertemu pria itu. Ia duduk lama di bangku taman, menatap langit mendung yang seakan ikut menimbang keputusannya. Waktu berlalu perlahan. Hingga menjelang sore, sosok yang ditunggu itu akhirnya muncul. Andy, dengan pakaian yang masih lusuh seperti malam-malam sebelumnya. Tanpa terkejut, pria itu berkata lembut, "Saya tahu, Bu, Ibu pasti datang." Arum menarik napas panjang. "Kalau aku setuju, apakah aku akan mati muda?" Andy menunduk menatap tanah, lalu menjawab pelan, "Tak ada yang tahu kapan ajal tiba. Tapi ya, waktu Ibu akan berkurang. Mungkin 10 tahun, mungkin lebih." Hening menyelimuti mereka. Angin sore mengusap lembut rambut Arum yang mulai memutih. "Dan kalau aku menolak?" tanyanya. Andy menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Maka Ibu akan lumpuh lagi." Arum terdiam lama. Di matanya, ada kenangan yang berputar. Suami yang pergi, keluarga yang menjauh, dan dirinya yang terjebak di kursi roda 2 tahun lamanya. "Aku sudah kehilangan banyak hal," ucapnya lirih. "Suamiku, keluargaku, bahkan rasa percaya diriku sendiri. Aku tidak mau kehilangan kesempatan terakhir untuk hidup seperti manusia." Andy menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa Arum benar-benar paham apa yang ia pilih. Lalu ia mengangguk perlahan. "Baiklah, Bu, tapi ingat, setelah malam ini, semuanya akan berubah." Arum menggenggam tangannya erat. "Aku sudah siap." Dan di matanya, tak ada lagi ketakutan. Hanya keberanian seorang wanita yang siap menukar waktu demi bisa hidup kembali. Malam pun tiba. Udara terasa lebih tenang dari biasanya. Arum duduk di ruang tamu tanpa kursi rodanya. Di depan cermin besar, ia menatap sosoknya sendiri. Wanita 37 tahun yang dulu sombong, keras kepala, dan putus asa, kini memegang harapan terakhirnya di tangan seorang pria sederhana bernama Andy. Ketika bel rumah berbunyi, Arum melangkah perlahan membuka pintu. Andy berdiri di ambang, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Apakah Ibu sudah yakin?" tanyanya lirih. Arum menatapnya mantap. "Aku sudah siap. Aku ingin berjalan meski hanya sekali." Tanpa banyak bicara, Andy berlutut. Kedua tangannya menyentuh lutut Arum. Hangat itu datang lagi, lebih kuat, lebih hidup. Tubuh Arum bergetar, napasnya memburu, tapi ia tidak menolak. Dalam beberapa menit, rasa kaku yang dulu membelenggu lenyap, berganti dengan tenaga yang mengalir lembut ke seluruh tubuh. Perlahan, Arum berdiri. Kakinya kokoh, tegak, nyata. Ia menatap Andy dengan air mata bercucuran. Aku bisa berdiri," bisiknya. Lalu tawa lirih keluar di sela tangisnya. Ia melangkah, 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya berdiri di tengah ruangan, menengadah ke langit-langit rumahnya seolah menatap surga. Namun tiba-tiba wajahnya pucat. Napasnya tersendat. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh bersimpuh di lantai. Andy berlari memeluknya. "Bu Arum," serunya panik. Arum menatapnya dengan mata teduh, bibirnya bergetar pelan. "Terima kasih, Andy, aku sudah berjalan, aku sudah bebas." Senyum terakhir itu begitu damai, sebelum matanya perlahan tertutup untuk selamanya. Andy menatap tubuh itu lama, menunduk, dan berbisik dengan suara serak. "Setiap penyembuhan adalah keajaiban, tapi setiap keajaiban menagih jiwa." Ia menutup mata Arum dengan lembut, lalu berdiri. Rumah besar itu kini kembali sunyi, hanya menyisakan bayangan seorang wanita yang akhirnya berjalan, bukan di dunia, tapi menuju tempat di mana waktu tak lagi bisa menagihnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami,
agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.